2 rakaat kita kerjakan solat sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Begitukah istimewanya orang yang melaksanakan dan bangun solat subuh berjamaah. Iman yang ditanya. Kalau iman, di saat iman itu apa? Di saat Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat, berkumpul kayak inilah, lagi bermuzakarah, berzikir bersama-sama para sahabat. Anggaplah ini para sahabat semua. Di saat Rasulullah lagi asik ngobrol, berkomunikasi, datang seorang pemuda. Dibukanya pintu, pemuda itu berbaju putih, berjubah putih, berambut hitam, berbadan besar. Dalam pertemuannya Rasulullah saat ini masuk seorang pemuda, langsung dia duduk di tengah-tengah. Kita tak tahu siapakah orang ini. Langsung pula ia lujurkan kakinya ke hadapan Rasulullah. Setelah ia lujurkan kakinya di hadapan Rasulullah, dialah yang pertama kali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya nak bertanya, apakah iman itu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, wal amal bil arkan. Apa yang kita yakinkan di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan secara lisan kita, apa yang kita perbuatkan dan implementasi di amal setiap hari itu iman, kata Rasulullah. Percaya kita kepada Allah, percaya kita kepada Rasul Allah, percaya kita kepada malaikat Allah, percaya kita kepada kitab Allah, percaya kita kepada hari akhirat, percaya kita kepada qadar baik dan buruk Allah. Itu iman, kata Rasulullah. Apakah si pemuda ini berhenti bertanya? Tidak. Tetap dia bertanya, "Ya Rasulullah." Pertanyaan yang kedua saya tanya, apakah Islam itu? Lalu jawab lagi Rasulullah, Islam itu adalah tu'minu billah, engkau percaya kepada Allah dan jangan mempersekutukan dengan benda apapun juga. Kita percaya kepada Allah dan jangan mempersekutukan dengan benda apapun juga. Itu Islam. Iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir ramadan wal hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Kita mengerjakan salat, kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita menunaikan zakat, kita menunaikan ibadah haji jikalau kita mampu. Itu Islam, kata Rasulullah. Apakah si laki-laki itu berhenti bertanya kepada Rasulullah? Tidak. Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah ihsan itu?" Rasulullah jawab, "Wahai pemuda, wahai laki-laki, ihsan itu adalah anta'budullah fa innahu tarah." Engkau sujud dan menyembahkan Allah seakan-akan engkau melihatkannya. Fa illam takuna tarah fa innahu yaraka. Seakan-akan kalau kamu tidak bisa melihatkannya, sesungguhnya Allah pasti akan melihatkan engkau. Itu ihsan, kata Rasulullah. Apa laki-laki itu berhenti bertanya kepada Rasulullah? Tidak. Diulangi lagi pertanyaannya, "Ya Rasulullah, apa tanda-tanda daripada hari kiamat?" Apa kata Rasulullah? Ini laki-laki sudah masuk nyelonong baik, duduk di depan pula, ia lujurkan kakinya, lalu ia bertanya tentang hari kiamat. Iman, Islam, ihsan, hari kiamat. Pasti dia ini lebih pintar daripada apa yang akan saya jawab. Orang yang bertanya itu biasanya tahu jawabannya dibandingkan orang yang menjawab. Tapi Rasulullah tak berhenti dijawabkan, supaya menjawabkan dari pertanyaan yang disampaikan laki-laki tadi. Tanda-tanda daripada hari kiamat, wahai laki-laki, apabila seorang budak itu telah melahirkan anak dari seorang majikannya, apabila gunung-gunung itu telah meletus, apabila langit itu telah terbelah, apabila bintang telah berserakan dan bertabrakan, apabila air laut itu sudah bertumpah ruah, apabila air hujan telah turun sebesar-besar batu,
apabila kubur-kubur itu sudah terbongkar, itu tanda-tanda sebagian kecil daripada hari kiamat. Iza sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu fujirat, wa izal kuburu bu'sirat. Apabila langit itu telah terbelah, apabila bintang telah berserakan dan bertabrakan, apabila air laut sudah bertumpah ruah, apabila kubur-kubur sudah terbongkar, apabila gunung telah meletus, itu tanda sebagian kecil daripada tanda-tanda hari kiamat. Kata Rasulullah menjawab pertanyaan dari seorang laki-laki. Lalu setelah Rasulullah itu menjawab, laki-laki itu langsung pergi. Dan pamit dan apa langsung pergi. Keluar dari pintu jendela. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, tolong tengok ke mana laki-laki itu pergi. Setelah sahabat itu berdiri pergi dia keluar, dia tengoknya dah katik jejak kakinya. Hilang mendadak. Panggil sahabat. Wahai para sahabat, tahukah engkau siapakah laki-laki yang menyerupai manusia tadi, yang bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat? Itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia, yang bertanya dan memberikan suatu nasihat agama kepada kita. Jadi yang perlu dikuatkan itu adalah iman. Kalau iman sudah kuat, yang memakmurkan masjid ini adalah orang yang beriman. As-salatu khairum minan naum. Sampai putus urat leher muazzin untuk mengatakan bahwa solat itu lebih baik daripada tidur. Yang namanya orang yang tidur itu tak punya iman, tak akan pernah terbangun dari tidurnya. Apalagi kita azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah lagi tidurnya kalau tak percaya. Langsung baik kita sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah-tengah terbangun itu, tangkat kita dari tempat. Siapa yang azan itu kejut-kejut baik? Hayya 'alas salah. Mik itu juga putus, urat leher ini juga putus, orang yang mendengar pun itu juga ikut putus, langsung terbangun. Kenapa? Menggerakkan iman itu dengan kekerasan dan kelembutan itu yang sangat susah. Kenapa? Subuh tadi orang yang menjalankan solat 2 rakaat tadi lebih baik dunia dan isi-isinya. Itu iman gitu. Yang pertama. Yang kedua, hari akhirat. Dia yakin bahwa hari akhirat itu ada. Bekal kekal apa yang nanti akan kita bawa ke alam kubur, alam akhirat itu apa gitu. Percaya. Wa aqamas salat, baru dia mengerjakan solat. Makanya tadi itu kalau tak mampu kita nanti solat berjamaah, kalau tak sanggup lagi kita solat di belakang imam, sekali-sekali solat depan imam. Bapak percaya tidak? Sudah bosan solat di belakang imam, tak mau lagi jadi berjamaah, tak mau lagi jadi jamaah, tak mau lagi jadi makmum, cobalah solat depan imam. Selesai amal, terputus. Iza matamtu adama in qata amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak cucu Adam itu, terputus 3 amalan. Terputus semuanya. Tak sempat lagi dia nak beramal kalau sudah terputus. Kenapa terputus? Yang pertama, berpisah antara ruh dan jasadnya itu berpisah. Kenapa? Karena dia sudah sholat di depan imam, yaitu mati.
Tak pernah juga selama tinggal di permatalan ini, tak pernah juga nengok masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti suatu ketika kita meninggal nanti, baru itulah yang pertama kali kita ke masjid, itu pula yang terakhir kali kita ke masjid. Diangkat sama jamaah itu waktu kita meninggal, dibawa ke masjid permatalan. Siapa yang meninggal itu? Bapak itu, si Anu. Bapak itu tak pernah suruh dia itu hadir dan nengok masjid kita itu. Tapi hari inilah yang terakhir kali dia nengok itu. Pas di situ baru dia menyadari, ahli-ahli warisnya, saudara-saudaranya, bahwa orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang yakin tentang adanya hari akhirat, mengerjakan sholat. Nak solat, nak pulang lagi tak bisa, nak bersedekah juga tak bisa, nak berpuasa juga tak bisa, sudah diputuskan itu amal. Yang berjalan itu adalah tinggal sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Siapakah yang bersedekah? Ini jahe bukan? Kopi. Bukan ini apa? Kopi susu ya. Yang bersedekahkan tentang kopi dan, bukan saya nak kopi ingat, saya nak nanya, yang bersedekah tentang kopi dan susu teh ini sedekah namanya. Yang ngalir itu adalah orang yang bersedekah, sedikit dan setetes pun air minum yang ia berikan itu adalah sedekah namanya. Selagi kita diberikan kesempatan untuk bersedekah, baik minuman, apalagi makanan, apalagi berinfak, apalagi bersedekah untuk subuh ahad berjamaah, itu mengalirlah di suatu saat kita meninggal nanti. Itulah yang menolong kita. Bapak inilah meninggal dunia, tapi kebiasaan dia selalu bersedekah dan dilanjutkan dengan keluarganya. Bapak ini selama ahad subuh, Jumat, ahad subuh berjamaah itu selalu antarkan kopi susu. Diteruskan sama anak dan istrinya, diteruskan sama keluarganya, ngantarkan apa? Minuman itu. Walaupun bapak ini meninggal dunia, itulah yang sedekah yang mengalir terus. Itu yang pertama. Lalu datang malaikat Israel itu datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau malaikat Israel itu sudah datang kepada Rasulullah, itu ada tanda-tanda. Sebenarnya kita hadir di subuh ahad berjamaah ini banyak keuntungannya. Pertama, kita mendapatkan keuntungan ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, kita dapat lontong gratis. Lontong bukan? Lontong ya. Lontong gratis. Itu rezeki namanya, berkah di situ. Cuma modal datang, solat, dan bayar dah. Datang ke masjid, duduk, dapat kopi susu gratis. Coba. Tapi orang perlu juga berminat di situ. Besok itu Pak Pengurus bawalah sayur gitu. Belikan sayur satu bal, tak usah banyak-banyak, satu bal itu 50. Kalau untuk sekitar ini kan lebih itu sayur. Sayur itu kan modal 1.000 tambah agak-agaklah 1.100 lah. Kalau grosir di sana, kalau beli di warung 3.000. Beli grosir, suruh orang beli itu jam 9, jam 10, jam 2 malam subuh. Belikan, taruh ke sini satu bal 50 ikan dari duit subuh ahad berjamaah 60.000 duit itu. Siapa subuh tak dapat lontong, tak dapat kopi susu, dapat sayur bayam perlu timbul rumah. Dia sehat, 4 sehat 5 sempurna. Apakah tiap minggu? Kalau mampu silakan robah-robahlah itu. Kalau tak mampu, sebulan sekali. Insya Allah, karena itu kita akan dapat memakmurkan masjid. Nah, rizki semuanya. Pernahkah kita mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah? Pertama, saya diberikan oleh Allah
Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Pertama kita dibangunkan oleh Allah itu adalah kita masih menghirupkan udara yang segar. Jadi mati itu ada 3 macam. Pertama, mati kecil namanya. Mati kecil itu waktu kita tidur. Kalau bapak nak merasakan bagaimana sesungguhnya orang mati dan meninggal itu, tidurlah bapak ibu, itu mati namanya. Bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amut. Ya Allah, dengan menyebutkan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Langsung kita tidur. Pas kita tidur, tak ada lagi kita ingat anak, tak ada lagi kita ingat istri, tak ada lagi kita ingat harta benda, mobil, rumah, hilang semua. Pakaian bagus, emas yang banyak, semua handphone yang mahal, tak ada lagi kita mikirkan itu, karena kita sudah tertidur. Itulah yang dikatakan dengan mati kecil. Berarti kita sudah mati, sudah. Bagaimana merasakan mati? Tidurlah kita. Itulah yang dikatakan mati. Tak tahu dia berapa lama dia akan tidur itu. Sebentar. Itu mati kecil namanya. Mati besar itu adalah mati sebenaran. Mati yang sebenar-sebenarnya. Berpisah antara ruh dan jasad, itu mati besar namanya. Tidak hidup lagi. Kalau tidur masih bisa terbangun. Kalau mati besar itu telah cabutkan oleh ruh, oleh Allah antara ruh dan jasad. Jasad kan ini tubuh ini yang menggerakkan kaki, badan, tangan kita, ini ruh. Kalau ruh itu dicabut, berpisah. Kalau ruh itu sudah berpisah, langsung kaku kita. Itu namanya mati besar. Yang ketiga, itu ada lagi mati yang lebih besar lagi. Apa itu? Mati hati. Itu mati hati itu adalah mati yang lebih besar daripada mati besar dan mati kecil. Kenapa? Hatinya lah mati itu. Pak pengurus apapun katakan, ayo berinfak, bersedekah, solat berjamaah. Sesungguhnya as-salatul jamaah, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Sesungguhnya salat berjamaah itu 27 derajat pahalanya dibandingkan dengan salat pribadi. Tak ada masuk dalam hati, itu adalah sudah dikunci oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawati walau azabun azim. Karena Allah telah kuncikan hati, kuncikan hatinya, penglihatannya, pendengaran itu Allah kunci. Jadi datang kita sampai jam berapa? Kita sampai jam berapa? Jam 6. Sekarang jam berapa? Jam 6. Kita tutup. Hah? Dikit lagi ya? Hah? 2 menit lagi. Kita kejar. Datang malaikat Israel itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat Israel, ada apa gerangan engkau datang ke sini? Kalau malaikat Israel sudah datang itu tanda-tanda yang tidak enak. Coba Bapak Ibu kalau ada malaikat Israel datang ke pintu rumah kita, tanda yang baik atau tanda yang buruk? Ada tanda yang tak nyaman. Apa kata malaikat Israel? Mohon maaf ya Rasulullah, saya kasih tahu kepada engkau ya Rasulullah, itu Bilal muazzinmu di masjid itu jatah hidupnya sampai sebelum sholat asar. Datang malaikat itu nemuin pengurus masjid Permata Leng. Wahai pengurus Permata Leng, itu muazzinmu Bilal di masjid itu jatah hidupnya sampai sebelum sholat asar. Bapak jangan tersinggung, Pak. Nanti bentar kami muazzin kita bilang ini ada pengurus tadi ini, bukan? Ya, itu malaikat Israel mendatangi Rasulullah. Cemas Rasulullah. Bahaya ini. Bagaimana kasih tahu sama bapak itu? Muazzin Bilal itu, dialah yang selalu 5 waktu sehari semalam yang memanggilkan orang as-sholatu khairum minan naum, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tiap hari dialah yang muazzinnya, tapi jatah hidupnya sampai sebelum sholat asar.
Dikasih tahu hidayah, kasih tahu hidayah. Tak usah lah kata Rasulullah. Diam ya Rasulullah. Tapi dipendamkan oleh Rasulullah itu amanat dari malaikat Israel. Solat subuh berjamaah, bapak itu masih azan. Imam Rasulullah. Tapi dalam hati Rasulullah kata itu, wahai muazinku, jatahmu hidup ini sebelum solat asar. Saat ini solat subuh engkau masih azan dulu. Ya Allah, panjangkanlah usia dan umur Bilalku ini ya Allah, kata Rasulullah. Lewat solat subuh, mau masuk solat zuhur, muazzinnya itu, Bilalnya itu masih tetap solat zuhur, dia yang azan. Datang lagi Rasulullah itu ke masjid, masih muazzin yang sama untuk memanggilkan jamaah untuk hadir solat. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, panjangkanlah umur dan usia muazzinku Bilalku ini ya Allah. Panjangkanlah umur dan usianya ya Allah. Saya pun tak sanggup menyampaikan amanah ini kepada muazzinku ya Allah. Waktumu tinggal sebentar, tinggal satu waktu solat lagi. Solat zuhur lewat, balik. Nak masuk solat asar, dah pasti ini muazzin dipanggil duluan sebelum saya datang. Mungkin dah ada lagi azan. Rasulullah lah yang datang duluan ke masjid untuk mengazankan jamaah supaya datang. Karena dia tahu muazzin itu pasti dipanggilkan oleh Allah sesuai dengan amanat malaikat Israel. Pas nyampe masjid, sampai Rasulullah itu ke masjid, rupanya muazzin itu ada lah. Masih ada bapak itu. Tetap dia solat asar, dia yang azan dan iqamah. Nah, adalah muazzinku ini. Kata Rasulullah, sampai solat asar itu selesai dia balik. Dia tanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, coba doa aku. Kata waktu itu muazzinku Bilalku itu sampai sebelum solat asar akan engkau cabutkan ruh dan jasadnya. Saya wanti-wanti agak was-was juga, sampai tak sanggup saya menyampaikan, tapi saya selalu berdoa, ya Allah panjangkan usia dan umur muazzinku, karena beliaulah yang selalu memanggilkan jamaah untuk datang ke masjid. Itu pun belum tentu dia itu orang datang. Akhirnya apa? Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, sebenarnya itu sebelum sholat asar itu akan aku cabutkan ruh Bilal dan muazzin. Tetapi sebelum dia nak berangkat ke masjid, dia sempat mampir ke rumah tetangganya sebelum dia ke masjid. Apa? Dia masih sambungkan hubungan silaturahim bersama tetangga dan keluarganya. Menjelang masjid itu dia sampai. Akhirnya aku panjangkan, berdoa kepada Allah, minta dipanjangkan umur dan usia muazzin itu. Berarti orang yang menyambungkan hubungan silaturahim itu mengajak melalui kedekatan kita tetangga. Wahai, di samping dia azan, dia mampir ke rumah tetangga, ayo kita ke masjid pak. Disambungkan melalui silaturahim sebelum dia sampai di ke masjid. Akhirnya apa? Usia muazzin itu Allah panjangkan kembali. Tak jadi dia cabutkan umur Bilal dan muazzin, masih lolos juga. Selamat. Kenapa? Silaturahim tadi. Berarti dengan silaturahim, dengan hadir kita ke masjid ini, insya Allah kita juga dipanjangkan oleh Allah usia dan umur kita. Kita juga selalu disehatkan badan kita. Kita juga diperluaskan rezeki kita. Kita juga dikuatkan iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.